Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mesin berisi. Ini kebetulan ada contoh nih, motor Honda depan Vario. Cari organ lagi. Ini yang penulis maksud korban lagi nih, Vario yang sebelah tuh, suara berisiknya coba perhatikan. Ya, suara berisik seperti itu wajar ya. Penulis maksud wajar tuh sudah dianggap wajar. Jadi gimana ya, zaman dulu suara mesin seperti itu kasar gitu, itu sudah dianggap mesinnya bermasalah. Pasti sama bengkelnya, ini rusak, mas ini rusak, macam-macam lah. Jadi dulu itu penulis ingat betul suara motor kristal, Suzuki Kristal penulis itu ada suara itu sudah bikin khawatir. Kenapa kok suaranya gitu? Cuma sekarang saja baru sadar bahwa itu terjadi karena oktan bensin terlalu rendah. Zaman itu suara mesin halus ya. Jalan gini nih nggak ada suara yang kayak suara yang makin rrrr gini, nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada suara macam gitu. Jadi suara kayak ini depan ini, jadi standar mesin itu sekarang sudah menurun, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu suara mesin kayak gitu itu nggak ada. Meskipun itu Mio, meskipun itu belum ada Honda Beat sih. Belum ada Honda Beat. Mio sudah muncul. Halus-halus mesin saat itu. Kalau Honda sekalipun halus suaranya. Nggak ada ya, nggak ada yang kayak gitu tadi sebelah Vario tadi. Jadi sekarang ini mudah cari motor yang suaranya berisik gitu. Nggak cuma Honda aja ya. Kalau sama ada beberapa teman penulis yang punya motor Yamaha juga ada yang suaranya kasar seperti itu. Padahal motornya cuma dipakai jarak dekat, rumahnya itu paling jauh 5 kilo mungkin ya dari pabrik, dari kantor. Tapi ya suaranya bisa jadi kasar.
gampang loh cari apa, cari suara kasar begitu. Tinggal cari Matic Honda, gampang. Contoh ini ya. Nah itu suara kasar. Oh ini belakang ada Honda, coba biar ini alik. Kasar kan? Dengar nggak sih? Ini NMAX yang barusan penulis saya. Nah itu suaranya kasar kan? Dengar nggak? Tuh kalah sama suara angin saya ya. Cari kalau sudah nggak ada angin ini depan macet. Ya entah dengar apa enggak, lihat dari hasil editing nanti lah. Yang jelas ya itulah standarnya sekarang itu. Jadi waktu teman penulis tanya, teman penulis yang suara motornya kasar, ini suara mesin enggak terlalu berisik tak ini? Enggak, ya biasa kayak gitu, normal kok. Jadi nggak merasa ada yang salah motornya. Terus ada juga yang punya NMAX suaranya kasar, ya masih dianggap normal juga. Padahal kalau zaman dulu itu wis nggak karuan dah, dianggap waduh ya namanya mekanik bengkel paling celometan. Terus sekarang nggak. Dan itu terjadi di mana-mana. Suatu ironi ya, ironi. Zaman dulu itu kita kalau ada motor itu yang lewat pasti suara knalpotnya. Kalau sekarang motor lewat yang kedengar ya suara itu, kemrosak. Zaman dulu suara kenapa gitu kan lewat, kalau ada yang lewat. Kalau sekarang seperti ya blender lewat atau mesin diesel, unik ya suara motor sampai kayak diesel. Kalau dulu itu aneh tapi nyata, kalau sekarang tuh sudah mayoritas. Jadi ya mungkin karena itu, karena suara motornya kayak diesel, olinya pakai oli diesel, dianggap cocok karena sudah sesuai dengan kasarnya suara mesin. Ya nggak tahu lagi. Unik loh, orang yang niatan pakai oli diesel itu jarang-jarang alasannya karena suara mesin lebih halus, tapi lebih ke asumsi bahwa oli diesel itu kan bebannya berat, bisa untuk nahan beban berat, jadi kemampuannya pasti lebih baik. Padahal ya nggak mesti juga. Oli diesel itu bukan kemampuan menahan berat saja. Untuk menahan berat itu pasti pakai kekentalan. Jadi andalannya oli diesel itu apa? HTHS itu kan kekentalan. Kalau suhu tinggi dan dikocok-kocok banget, itu kan angkanya 3,5, padahal yang oli mobil di motor itu kan 2,1 nilai kekentalannya, kalau nggak salah ya, lupa penulis.
Jadi 3,5 minimal untuk oli diesel itu. Ya namanya oli kental ya pasti aja film strike-nya lebih kuat lah. Tapi gitu ada juga yang bodoh banget, pengen cari oli diesel yang encer. Apa maksudnya itu loh? Kan sudah ada standarnya. Kalau oli diesel itu kekentalan di suhu 150 derajat di kocok-kocok sekian itu nilainya 3,5. Ya wis nggak mungkin kurang dari itulah, nggak mungkin lebih encer lah. Ya nggak bisa dibandingkan dengan oli mobil atau oli motor yang lain yang apa pakai standar agak lebih encer, nggak bisa dibandingkan. Ini penulis pengen dengar suaranya WCX ya. Nggak tahu lah dengar apa enggak. Ya wes gitulah. Ini mesinnya Pak sama dengan ya paling nggak sekelas lah dengan NMAX ya, nggak jauh-jauh amat. Penulis tahu kalau suaranya mesin masih baru itu pasti halus, tapi ya sekarang kalau udah di jalan ya nyatanya seperti itu, suaranya kasar. Itu Honda Vario itu yang terkenal juga 150 cc juga, suaranya mesinnya juga sama kasar ya. Ya Pak ya. Dengar lagi ya. Sana lewat sana sih. Heran kan, penulis itu baru merasakan hal itu sejak punya Honda Beat. Sebelumnya penulis itu motornya bebek, terus metiknya Suzuki Spin. Terus butuh beli motor lagi, beli Honda Beat. Motor bebeknya jual. Pertama dapat itu kaget. Wah, jika sehari suara mesin ini. Kak sebelah ini lah. Bisa dengar? Bisa dengar enggak ya? Jadi suaranya kasar gitu. Penulis kok heran, mengapa kok orang itu betah banget gitu dengar suara gitu selama perjalanan. Menurut penulis suara begitu itu mengganggu. Emang bisa toh ngurangi suara itu? Ya bisa dong. Yang jadi penyebab suara kasar itu kan oli mesin. Kalau oli mesinnya bagus nggak akan seperti itu. Suara sak itu adalah tanda bahwa olinya nggak mampu melindungi mesin. Ini Vario lagi. Ini ada Supra. Coba bandingkan nih. Mau belok kanan kok nyalip. Sumbernya itu dari oli.
Dan ya sayangnya lah, standar orang sudah turun, suara kasar itu nggak lagi dianggap jadi bagian sifat mesin yang harus diperhatikan. Orang cuek suara mesin kasar. Jadi ketika memilih oli pun mereka juga nggak membandingkan, sehingga muncul apa seperti apa yang terjadi di grup oli. Suara mesin kasar itu merupakan keharusan, suatu hal yang wajar ketika coba oli diesel. Suara kasar itu normal. Penulis ya kaget, ini kok suara kasar dijadikan standar. Itu apa? Itu sudah jadi tanda penurunan kualitas, penurunan standar oli mesin di Indonesia. Ini loh, PCE lampunya keren, tapi suara mesinnya kayak gini. Suara mesin kayak gitu loh, apa nggak keganggu? Ya misal sih biar nggak apa stres dengerin suara kasar mesin itu. Jadi entah ya, motor sekarang ini kok kayaknya wis ada yang joknya tipis, ada yang apa getar, stang getar, terus ya ini suara mesin kasar. Lalu nggak semua, tapi mayoritas lah. Contoh ini PCX yang depan ini, ada suara kasarnya tapi nggak banyak, mungkin orangnya nggak pernah kencang ya. Jadi heran loh, kenapa kok orang seneng gitu loh, nggak terganggu gitu sama suara kasar itu. Jadi penulis itu ya seperti penulis tunjukkan di awal ya, penulis itu jadi pengen bahas ini kok karena dengar suara motor si kasari gitu loh. Waktu penulis ngedit video, dengerin awal-awal video, waduh kok ngerusak telinga banget suaranya motor ini. Tapi ternyata itu adalah mayoritas. Suara kasar itu jadi apa, kebiasaan. Ini nih Vario nih. Nih selain bannya ditipis no ya. Selain suspensinya kuaco kayak gini, juga apa ya, suara mesinnya itu loh. Masa bisa nyaman naik motor kayak gitu. 1224 itu mungkin tahun kemarin ya belinya ya, masih 1 tahun. Terus ya, satu tahun loh umurnya. 1 tahun tapi suara mesinnya aduh sudah kayak gitu. Jadi ya rasanya sejak Honda memperkenalkan AHMO yang kekentalannya 10W30 itu, standar itu pada turun semua, standar oli itu. Ya malu juga akhirnya ikut-ikut. Penulis pertama coba AHMO itu, wah ya pertama dapat motor itu kasar kan suara mesin, dibanding penulis pernah posting video perbandingan, lupa tapi ditaruh mana, sudah penulis posting sih di YouTube. Jadi perbandingannya Honda Beat yang baru dengan Suzuki Spin
yang umurnya sudah berapa tahun nih waktu gitu, 6 tahun mungkin ya, lupa. Oh ya, pokoknya Suzuki Spin-nya lebih tua lah. Kasar loh suaranya. Sampai penulis bandingkan ya agak kurang terdengar sih, sayangnya. Soalnya di kameranya itu ada auto levelingnya, di apa, HP yang penulis pakai untuk ngerekam ada auto leveling, jadi suaranya disamaratakan sih sayangnya. Kalau yang sekarang ini kebetulan nggak ada auto levelingnya, jadi suaranya asli lah. Jadi waktu dapat pertama, penulis kaget suara kasar, langsung penulis tambahi. Waktu itu belum kenal minyak goreng ya, waktu itu zamannya Valvoline masih bisa ditemukan lah di toko. Ya wes ganti tambahi Valvoline, langsung senyap, enak senyap. Jadi motor paling senyap sejalan. Kalau ngantar anak ke sekolah kan jalan pelan-pelan, itu bisa dengerin suaranya senyap mesin, enak, lega. Sebelumnya waduh, kan dapat motor Honda Beat bongkeng ya, ada suara mesinnya ada sesuatu yang apa, penyakit yang langka tapi mengganggu. Kebetulan penulis dapat yang kayak gitu, motornya Honda Beat-nya. Suara itu mengganggu sekali. Di oplos Valvoline lumayan, langsung berkurang. Selanjutnya habis ganti oli dapat SPX, muncul lagi suaranya makin keras. Langsung menulis ganti pakai Valvoline, jadi halus lagi. Untuk selanjutnya ditambah minyak goreng. Begitu tambah minyak goreng, wah, jadi wis senyap sekali lah. Wis nggak merasakan lagi suara-suara kasar kayak gitu, nggak terganggu lagi oleh suara-suara seperti itu. Jadinya sekarang pakai Fastron T015W50 itu, suara kasar itu, suara trik-trik itu nggak lagi ada, nggak mengganggu. Cuma sayang CVT-nya tetap berisik. Nggak tahu gimana caranya biar CVT-nya hening gitu, padahal aku baru bening ya. Ya yang jelas udah turun lah kualitas oli mesin sekarang. Sudah ya wis nggak karu-karuan ya. Yang Malup ya, lupa jelasannya soal yang Malup. Yang Malup itu nggak, sama saja jeleknya. Masa oli transmisi 200 km dibongkar itu sudah sudah hilang, sudah hitam. Hitam loh oli mesin, oli transmisi 200 km sudah keruh, kuacung. Masa baru 200 km, padahal kalau dari rekomendasi biasanya itu 2 kali ganti oli mesin baru ganti oli transmisi, 8.000 km harusnya. Tapi itu 200 km sudah keruh, gak kebayang kalau lama. Terus untuk oli mesin juga gitu, suara model sak yang kayak penulis contohkan tadi itu sudah mulai muncul semenjak 400-an. 600 makin parah. Dari 700 langsung penulis ganti oli, ya masih tetap kacau gitu, tetap parah. Jadi suaranya ya sama sekali nggak menyenangkan loh. Suaranya jadi mirip motor-motor yang penulis contohkan tadi. Suara nggak enak, suara nggak suaranya mengganggu, suara polusi. Tapi gara-gara oli mesin yang kualitasnya di bawah standar jadi gitu.
alasannya energy conserving. Penulis nggak goblok, dibilang energy conserving kok suara mesin jadi makin kasar. Itu pabrikan yang suka ngibul, suka membohongi konsumen itu. Energy conserving kalau beneran ya suara mesin tetap halus ya. Energy conserving yang asli itu ya suara mesin tetap halus. Kalau suara mesin tetap jadi kasar, itu ada masalah itu. Nggak pantas ngomong apa pabrik oilnya mengaku-ngaku energy conserving. Energy conserving itu gimana sih? Energy conserving itu oli lebih encer tapi perlindungannya masih tetap sebaik oli yang kental. Ini penulis sengaja ngikutin NMAX depan pengen ngetes suaranya kayak gimana. Ya ternyata kasar juga ya. Ya wis ternyata merata lah. Jadi mau gimana lagi? Standar oli sekarang turun. Orang-orang pun nggak sadar. Bahkan sayangnya loh, dari grup oli, grup yang menyarankan harusnya itu menyarankan oli yang terbaik untuk motor. Grup yang harusnya menyarankan oli itu yang bisa melindungi motor, tapi yang disarankan kok oli yang bikin kasar loh. Nggak bener, asli nggak bener wis. Parah lah wis. Jadinya apa ya, secara sadar nggak sadar itu kita jadi terganggu oleh suara mesin. Jadi polusi suara itu ya sekarang ini bukan dari knalpot tapi dari suara mesin. Mungkin ini sebabnya apa pabrikan itu nggak apa peduli ya dengan standar Euro 4. Jadi apa kalau yang lain-lain negara lain-lain sudah pakai Euro 5 atau Euro 6, bahkan Indonesia masih ngotot pakai Euro 3, bilangnya nggak siap. Ya pantas nggak siap lah wong karena suara mesin berisik kayak gitu ya mana mungkin bisa lolos Euro 4, Euro 5 apalagi. Ya karena suara itu kan jadi polusi lah. Kalau pakai standar Euro 5 hancur motor Indonesia, nggak ada yang lulus karena suara mesinnya kasar semua. Ya wis lah, itu yang penulis sarankan. Semua orang sampai termasuk grup oli itu anggap suara mesin kasar itu normal. Ya maklum saya mereka nggak pernah merasakan suara mesin halus. Tapi ya wis penulis terserah lah wis. Yang penting motor penulis suaranya paling tenang, nggak berisik kayak motor-motor mereka. Ya wes sudah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kantor ya.